Anyway, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan membuat sebuah mobil listrik lagi. Ini merupakan Hyundai Kona Electric Facelift. Ya, memang Hyundai Kona telah melakukan facelift dan bentuknya menurut kami lebih elegan karena ada beberapa panel-panel yang dirubah sehingga tampilannya lebih keren. Nah, contoh simpelnya aja, kalau yang Kona sebelumnya itu di sininya tuh kayak ada geradakan gitu ya, tapi kalau yang sekarang tuh dia udah polos, sama tempat ngecasnya masih ditaruh di situ. Kemudian sistem kelampuannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem kelampuan LED di sininya, kemudian di sininya dia sudah lampu sen dan DRL-nya. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir di depan 4 titik dan memiliki diffuser yang bentuknya cukup menarik. Kalau berbicara dimensinya, mobil ini punya panjang sekitar 4,2 meteran ya, dan lebarnya tuh dia sekitar 1,8 meteran, tapi tingginya tuh dia nggak nyampe 1,6 meteran. Gimana dapur pacunya? Kalau menilik ke mesinnya, mobil ini masih menggunakan mesin yang sama seperti yang sebelumnya. Mesin listrik di depan dan berpenggerak roda depan yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 136 horsepower dan torsinya sekitar 395 Nm. Nah, untuk baterainya pun sama, dia masih menggunakan baterai berkapasitas 39,2 kWh. Untuk sistem keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Safety Sense, artinya sistem keamanannya sudah cukup lengkap. Lane departure warning, lane keeping assist, cruise control, semuanya sudah dilengkapi ke mesin ini dan gua tampilin di sebelah situ. Kalau dilihat dari samping, perubahannya tidak terlalu signifikan. Yang paling kelihatan berbeda adalah bagian velgnya. Karena velgnya yang sekarang itu sudah berbentuk sangat modern. Velg tersebut dibalut ban berukuran 215/55 ring 17. Kemudian untuk sistem pengereman di keempat rodanya dia sudah menggunakan disc. Nah, kemudian untuk spionnya dia menggunakan sewarna body yang ada lampu sen di kanan kirinya sini, kemudian handle-handle yang sewarna body juga yang nggak terlalu besar tapi cukup profesional untuk mobil ini. Kemudian di samping sini memang dia terlihat hitam pekat ya, dan dia sudah dilengkapi dengan rail roof dan di bawahnya dia ada hiasan warna hitam doff. Oke, kalau bicara dari sisi belakang memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Hyundai. Kemudian dari sisi kelampuannya dia sudah banyak menggunakan teknologi LED. Kemudian kalau kalian memasuki gigi mundur, dia hanya nyala yang sebelah sini saja satu, karena sebelah satunya sini dia merupakan sebuah fog lamp. Nah, di belakang sini dia disemati dengan 4 buah sensor parkir di belakang, dan dia memang tidak ada knalpotnya karena dia sebuah mobil listrik. Nah, kemudian diffuser bawahnya agak kurang menarik tapi dia warnanya abu-abu gini ya. Dan di belakang sini dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Hiasan-hiasan atau pernak-pernik tidak terlalu banyak di belakang sini karena memang terlihat lebih hitam pekat. Paling di sebelah kiri sini Kona, sebelah kanan situ ada elektrik, kemudian sini ada lampu-lampuannya, wiper yang bisa bergerak 180 derajat. Kaca belakang dia sudah dilengkapi dengan defogger, kemudian spoiler belakang yang sudah terintegrasi sama high stop lamp. Kemudian ada antena shark fin, dan bagasinya dia masih sama seperti sebelumnya. Dan ini anyways, handle-nya dia sudah dilengkapi sama tuas elektrik ya, tapi bukanya dia belum dilengkapi dengan power tailgate. Walaupun di remote-nya ini dia udah ada tombol buat buka bagasinya di hold, tapi pada saat dipencet itu dia cuma buka kuncinya aja, bukan buka bagasinya secara elektrik. Oke, lantai bagasinya cukup luas dan ini bisa memuat bagasi besar, 1 biji doang. Dan kalau kalian mau naruh-naruh barang yang nggak begitu gede, kalian bisa buka lantai bawahnya. Ada partisi-partisi yang memang nggak terlalu besar, jadi membuat lantai bagasi kalian bisa lebih rapi. Kemudian di bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan kabel-kabel dan toolkit. Kemudian kalau kalian merasa bagasinya kurang besar, kalian bisa lipat bangku belakangnya 70-30 dan itu bisa rata lantai. Bangku belakang dari Hyundai Kona Electric dan sofa duduk di sini menurut gua nyaman. Bangkunya dibalut kulit, dan kalau kita duduk berdua di sini ada armrestnya dan ada cup holder 2 biji, dan
Di belakang sini memang disediakan 3 buah headrest, dan di belakang situ ada decksnya ya, jadi buat naruh payung, majalah dan segala macam. Headroom 4 jari ada, dan ini luas. Ini tadi gue setel duduk nyaman gue ya, masih ya 1 telapak tangan. Dan kaki kita bisa kita masukin ke bawah bangku depan, walaupun nggak terlalu masuk banget, tapi lumayan lah buat selonjorin kaki kita, karena kalau nggak dimasukin tuh ini nggak tersangga dengan baik sih. Sayangnya di belakang sini kita tidak dapat asupan AC, aliran AC kita nggak dapat. Paling yang kita dapat tuh asupan listrik. Di sini ada Type A 1 biji, jadi kalian kalau duduk bertiga rebutan di sini. Dan ada tempat penyimpanan handphone di sebelahnya buat kalau kalian lagi ngecas. Kemudian di belakang bangku depannya ada ini apa nih, tempat back pocketnya, jadi lumayan. Door panel dia menggunakan bahan plastik keras, kecuali yang armrest kita. Ini dia menggunakan bahan empuk, dan power window dia belum otomatis, dan handle yang warnanya silver. Kemudian di bawahnya nggak ada bottle holder. Oh ada deh, ada bottle holder sama tempat penyimpanan dan speaker yang nggak ada mereknya. Anyway, gue udah duduk di bangku depan dari Hyundai Kona Electric Facelift, dan so far di sini tampilannya ya nggak terlalu beda jauh sama yang sebelumnya. Paling yang terkesan sangat terlihat adalah di entertain sistemnya, karena sebelumnya itu dia tombol-tombolannya ada di kanan kiri sini ya. Kalau yang ini dia sekarang ada di bawah sini nih. Nah dia masih mode floating, dan ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 8 inch ya. Dan tampilan menunya tuh cukup banyak, dan dia ada banyak menu-menu sampai setup. Dia tuh hanya menampilkan informasi-informasi aja, contoh kayak climate ini kita hanya menampilkan informasi AC kita aja, tidak bisa diatur lewat sini atau segala macam, nggak bisa, hanya informasi saja. Jadi cuman menampilkan informasi. Kemudian Android Auto sudah disematkan ke entertain sistemnya sini. Nah kemudian di bawahnya ya masih ada tombol-tombolan fisik, apa namanya, perputaran buat volume, tune-nya sebelah kanan, kemudian tombol-tombol fisik lainnya. Kemudian di bawahnya ada panel AC, dan di bawahnya lagi dia ada kontrol AC-nya, dan kontrol AC-nya ini pengaturannya cukup lengkap, karena dia ada cooler sama heaternya. Kemudian ada pengaturan defoggernya, pengaturan arah AC-nya juga ada. Nah kemudian ke belakangnya lagi dia ada tempat penyimpanan tertutup nih. Kalau kita buka dia jadi ada USB slot Type A 1 dan wireless chargingnya, jadi cukup lengkap. Kemudian transmisinya dia masih tombol-tombolan, parking brake dia cute, kemudian cup holder 2 biji, dan di sini ada buat ngatur sirkulasi bangkunya ya, ada kanan kiri, dan auto hold juga ada di sini. Drive mode ada, dan drive mode-nya ini kalau nggak salah dia ada 3 jenis ya, ada eco, normal, sama sport. Nah pada saat kita rubah di enter sistemnya sini dia ngerubah juga, ada tampilannya. Kemudian di di instrumen cluster juga dia ngerubah warnanya sesuai dengan mode berkendara yang kita pilih. Kemudian di sini ada armrest yang bahannya empuk, dan kalau dibuka dia jadi tempat penyimpanan yang lumayan besar di sini. Oh ya, selain buat penyimpanan tertutup di sini ada juga di sebelah sini yang lumayan besar juga, tapi jadi lumayan lah. Nah kemudian di bahan dashboardnya ini keras, empuk-empukan di sini, ini paling empuk nih, tapi sininya semuanya plastik keras ya. Nah kemudian di depan situ tuh dia ada head up display, jadi di sebelah kanan setir sini kita ada tombol buat ngangkat head up displaynya. Kemudian kita juga bisa tutup head up displaynya pakai tombol yang ada di sini lagi, jadi tinggal kita pencet dia akan otomatis naik dan turun. Nah kemudian selanjutnya perubahannya tuh ada di instrumen clusternya, karena instrumen clusternya yang sekarang itu udah full digital, tampilannya cukup lengkap sebenarnya sama kayak mobil Hyundai lainnya ya tampilannya di sini. Nah kemudian setirnya dia bahannya empuk, ada jahitan asli. Kemudian ini bisa di setel tilt sama teleskopik, sudah lengkap. Dan kanan kiri ada tombol-tombolan, kiri buat entertain system, sebelah kanan buat cruise control sama Hyundai safety sense-nya. Pedal shift sudah ada. Kemudian ini ada tuas-tuasan, kiri wiper, kanan lampu-lampuan. Kemudian di sebelah kanan sini dia ada banyak sekali tombol-tombolan untuk kecerahan instrumen cluster, sensor parkir buat buka itu tadi head up display, terus kemudian buat buka buat ngecas depan, sama traction controlnya ya. Kemudian bangkunya ini gue duduk di sini tuh nyaman banget, walaupun nggak peluk-peluk aman ya, kayak badan gue kurang gede kalau duduk di sini. Tapi dia pengaturannya sudah elektrik, maju mundur, high adjuster, reclining, sama tegak punggungnya dia sudah elektrik semua. Dan itu pengaturan elektriknya ada di 2 bangku depannya.
cukup lumayan. Nah, kita ke door panelnya, dia menggunakan ban plastik keras, paling yang armrestnya ini aja yang empuk, dan dia ada power window 4 titik yang otomatis hanya 2 jendela saja, dan itu di depan otomatis naik turun, door lock, windows lock, electric mirror, semuanya ada di sini menjadi satu kesatuan. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan, ada bottle holder yang nggak begitu besar tapi lumayan lah. Di sini ada spion tengah yang udah ada auto dynamic view-nya, kemudian tempat penyimpanan kacamata, kemudian ini ada lampu baca yang dia sudah LED, dan ada sunroofnya walaupun ini buka tutupnya masih manual ya, tapi lumayan ada sunroofnya membuat mobil kita terlihat lebih elegan. Oh ya, sun visornya dia ada kacanya, tapi sayangnya ini lampunya kuning ya, masih halogen, yang lainnya udah pada LED depan belakang. Tapi itunya doang yang masih halogen. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang Hyundai Kona Electric yang facelift ini. Gimana menurut kalian tentang mobil ini? Mobil ini memang dibekali harga yang sebetulnya tidak cukup murah. Nah, gimana menurut kalian, apa yang kita dapat di mobil ini? Kira-kira worth it nggak dengan harga yang ditawarkan oleh Hyundai? Dan mungkin itu dulu ya video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.